so fine, artinya nggak ada masalah, dan memang saya dari awal nggak pernah merasa setuju, dan saya juga nggak mau bikin kelompok-kelompok. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Waalaikumsalam warahmatullahi admin wabarakatuh. admin komunitas YouTuber Hongkong. Kali ini ya kita bersama Mbak Wulan Merindu 837. 837. Halo semuanya. Assalamualaikum. Jadi hari ini apa yang mau kita bahas? Banyak sekali, karena ini sebenarnya adalah persoalan-persoalan interns di komunitas yang akan kita bahas di sini. Dan karena ini adalah admin, ya sekarang adminnya sudah ada 3. Adminnya ada 3. Yang pertama Wong Gandeng Sakdonyo, yang kedua Mbak Wulan Merindu, yang ketiga juga Mbak Wulan Merindu. Wah, jos. Jadi 3 personil tapi 2 orang. Masya Allah, luar biasa. Jadi hari ini kita mau bertanya kenapa sih dan bagaimana serta progres ke depan, karena seorang admin bukan hanya ngeladeni, tapi admin juga punya cara pandang, cara pikir, punya visi, punya misi, punya cita-cita, punya harapan. Jadi bukan hanya menjalankan sebuah organisasi, tapi paling tidak nantinya akan menjadi motor. Jadi Mbak Wulan Merindu 837. Subscribe berapa Mbak? Sudah? Subscribe-nya alhamdulillah sudah jalan 1957. Subscribe 1900, 2000 lah, dikit lagi. Terus monetisasi beres, view-nya banyak, tinggal nunggu gaji. Videonya panjang-panjang, iklannya juga banyak, agak sedikit ngeri. Alhamdulillah. Settingnya luar biasa, nyetingnya gila. Bener, dapat 1 menit iklannya lewat. Anjir, ya sudah. It's okay. Kalau nyeting itu kan tergantung kan ya, ibaratnya kita bisa nyeting sesuai selera kita gitu kan, mau berapa itu is up to you. Jadi tergantung dari YouTube kan yang ngasih gitu kan. Cuman apa salahnya sih kalau misalnya kita setting lebih banyak sedikit kan ya, YouTube juga nggak harus menargetkan cuma 3 atau 4 gitu kan. Jadi terserah kalian. Yes, atur aja deh. Atur aja gimana asiknya. Jadi benar. Ini yang mau saya tanyakan adalah yang pertama, Mbak Wulan Merindu sudah bergabung mulai start awal di komunitas YouTuber. Masih ingat nggak tau bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa? Kalau bulannya, kalau tanggalnya kayaknya lupa ya. Cuman waktu pas ada acara pertemuan di KOSWB yang naik sampai atas itu loh Mas, yang ada acara jaranan itu di BNI kayak nggak salah, acara BNI di KOSWB yang pokoknya yang naik ke atas itu, pokoknya yang jauh banget itu dari apa namanya? Oh, pertemuan itu. Jadi itu BRI ngadain buka bareng atau apa gitu, atau seminar? Bukan. Seminar. Kayaknya seminar. Ya, seminar. Aku tahu. Nah, BNI kayaknya, bukan BRI. BRI. Oke, itu pokoknya. Bulan itu. Ya benar itulah ya. Dan bulan itu gitu loh. Jadi udah setahun lebih sebenarnya ya Mbak Wulan join masuk di komunitas YouTuber Hongkong. Cuman itu waktu buka channel pertama. Jadi kalau yang channel yang kedua ini itu jalan kurang lebih 8 bulan langsung dapat bayaran, bergaji. Jadi dari kita nggak hitung dari channelnya ya, kita hitung bulannya aja. Jadi kita hitung bulannya udah hampir 1 tahun lebih ya. Terus kan pastinya udah ngerti ya organisasi ini kayak apa, bagaimana menurut sampean, kayak gimana sih organisasi ini menurut sampean gimana? Karena ini wajib orang banyak tahu bagaimana
pandangan seorang Mbak Wulan terhadap sebuah komunitas YouTuber Hong Kong dan akhirnya memutuskan untuk mau menjadi adminnya, itu pandangannya terhadap komunitas itu apa sih? Komunitas ini bagaimana? Kalau menurut Mbak Wulan pribadi, komunitas YouTuber Hong Kong itu komunitas yang positif. Ibaratnya apa ya? Gini loh, komunitas ini tuh bisa mendobrak kita dalam arti apa sih ya namanya Mas ngaran ini apa sih Mas Lalali? Ya, membuat pokoknya kita bisa. merangsang, terangsang, terasah kemampuan atau apa? Pokoknya ya intinya kayak gitulah ya, bisa mendorong kita, Nah, menyemangati kita untuk punya bekal sesuatu ketika kita sudah tidak bekerja lagi di Hong Kong. Intinya seperti itu. Tapi patut Mbak Wulan acungi jempol, luar biasa, karena dengan adanya komunitas YouTuber ini membuat orang semakin semakin berpikir ke depan. Kedepannya nanti aku mau ngapain? Setelah pulang ke Indonesia mau ngapain gitu kan. Nah, YouTube ini salah satu media ataupun jalan ataupun peluang untuk kita. Untuk kita ibaratnya we have the internet gitu kan, daripada kita mubazir main internet, Facebookan, WhatsAppan itu kan. What's the point? What for? Jadi kalau misalnya kita bermain YouTube menggunakan internet yang kita punya dan terus bergaji, wow, kan luar biasa gitu kan. Ini untuk bisnis. Ya. Ada duitnya, menghasilkan uang. Melakukan sesuatu yang menghasilkan uang. Ya, salah satu itu sih, apalagi gitu kan. Ibaratnya kan kita nggak perlu bekerja jauh-jauh, nggak perlu ikut orang. Jadi kita di rumah main HP-an aja gitu kan. Terus ibaratnya sambil ngedit-ngedit terus. Ya paling tidak adalah harapan ke situ, nggak mungkin nggak Mbak Wulan juga nggak lagi berbohong, nggak juga lagi munafik gitu kan ya. Kalau pikiran ataupun pandangan untuk kayak paling tidak nanti Mbak Wulan punya gaji tetap gitu kan dari YouTube ini, kayak gitu loh. Nggak muluk-muluk lah. Ya, intinya ada duitnya, ada gaji tetap, ada garansi. Jadi seperti itu yang membuat atau menjadikan nantinya ke depan akan jauh lebih baik ya. Oke, jadi itu ada harapan di masa mendatang. Oke, ada impian, ada cita-cita, ada yang diraih, ada yang bisa kita perbuat. Ada tujuan lah. Oke. Terus berikutnya bahwa pastinya udah tahu kan model-model dan karakter orang-orang yang ada di dalam, keluar masuk, kadang hari ini datang kadang enggak, terus nanya yang bawel, ABCD yang cerewet lah, yang ini yang itu, dengan segala bentuk variasi model dan gak karu-karuan. Otomatis pasti sampean juga ngerasain, bahkan konflik, bahkan iri, bahkan kayak ambisi dan nafsu, ini semuanya kan ada tuh. Nah, menurut sampean sampai sejauh mana sampean bisa mengendalikan, mengatur dan membuat ritme dan akhirnya memutuskan untuk oke deh aku mau jadi adminnya kayak gitu tuh, apa yang melatar belakang itu gitu? Gini ya, kalau soal kayak apa yang datang silih berganti, ganti-ganti orang gitu kan, terus yang bawel, yang ambisi dan lain sebagainya, itu sudah termasuk resiko menjadi seorang admin, jadi harus siap menghadapi semua itu gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Wulan sejauh ini gimana ya, susah sebenarnya. Gini loh, sebenarnya itu banyak banget sih yang emang pengen Mbak Wulan sampaikan ke mereka gitu kan. Karena bermain YouTube itu nggak harus seperti itu gitu loh, nggak harus menggebu-gebu di awal terus tiba-tiba setelah ke monet itu nggak semudah, nggak seenak yang kalian pikirkan. Karena setelah kita ke monet itu harus benar-benar bisa konsisten. Jadi untuk kalian yang emang semangatnya menggebu-gebu gitu kan, dalam arti cari ya bilang saja kayak main sub for sub dan lain sebagainya gitu kan, kalau menurut Mbak Wulan itu nggak perlu lah ya, nggak perlu. Karena yang penting itu yang harus diperhatikan dari awal ketika kita bermain YouTube itu harus bisa konsisten. Nah, jadi gimana sih caranya supaya bisa konsisten? Jadi dimulai dari awal ketika kita baru memulai bermain YouTube,
ayolah belajar untuk bisa konsisten bikin konten, mengupload video. Karena dengan kita konsisten, lama-lama itu YouTube bakal merekomen video kita, dan ketika YouTube sudah merekomen video kita, itu bakalan boom. Salah satu dari video kita itu bakalan boom, dan subscribe itu bakalan datang sendiri. Jadi nggak perlu kita kayak kayak ibaratnya maaf ya, kayak ayo dong sub punya aku udah subbalik bla 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 dan sebagainya, itu kayaknya nggak perlu deh. jadi Karena gini ya, tambahan ya Mas, nggak apa-apa ya gini. ya, keluarin semua Mbak, keluarin semuanya. ini pengalaman pribadi Mbak Ulan gitu kan, di channel pertamanya Mbak Ulan yang emang bermasalah. Itu kayak seperti nggak bisa buka dashboard, kadang jariku itu nggak bisa subscribe orang, karena kalau kebanyakan main support sub itu tuh juga bakalan berdampak ke spam. Jadi kita nggak bisa sub balik ke orang, dan itu paling tidak 2 minggu atau 3 minggu bakalan balik lagi, kita bisa sub lagi, dan itu terbatas sekali, paling cuma 1 atau 2 channel. Dan itu udah Mbak Ulan alami di channel sebelumnya gitu kan. Ya maklum lah, Mbak Ulan juga nggak lagi bahasanya apa ya, Mbak Ulan jujur ini apa adanya, nggak lagi dibikin-bikin ya, no clickbait ya, nggak dibikin-bikin, ini serius pengalaman Mbak Ulan sendiri. Karena kenapa channel Mbak Ulan yang pertama itu bermasalah ya, mungkin salah satunya ya kayak gitu, main sub for sub kayak gitu, terus tiba-tiba channelnya hilang, nggak bisa kembali lagi ya, itulah. Jadi mungkin untuk kalian yang masih main sub for sub, untuk saat ini masih aman-aman saja ya, ibaratnya punya aku nggak kayak gini is okay, tapi let's see, suatu saat pasti ya nggak tahu ya, mungkin beda orang, beda channel, beda antara bener, antara ragu, antara yakin, dan nantinya akan berbahaya itu abu-abu ya areanya gitu. Ya, karena antara bisa iya bisa enggak gitu. Ngalamin kan, karena bagi mereka yang belum ngalamin kan kayak masa sih gitu kan. Nah, bagi Mbak Ulan, karena Mbak Ulan udah ngalamin, jadi Mbak Ulan tahu. Makanya kenapa di channel yang kedua Mbak Ulan ini, Mbak Ulan nggak pernah share link di komunitas. Bener nggak Mas Andro? Yo. Mbak Ulan masih inget cuma share link 2, yaitu yang ucapan terima kasih ketika dapat 1000 subscriber, dan share link cara membuka dashboard yang baru. Itu cuma 2 link. Nggak sering-sering kayak minta kayak kunjungan balik. Kunjung balik. Ya. Jadi nggak perlu share ya, nggak perlu segala sesuatu, intinya supaya agar melejit hasilnya gitu kan. Iya, paling cuma share di Facebooknya Mbak Ulan sendiri sih, kalau di komunitas jarang. Oke. Karena memang ya rata-rata orang-orang bermain YouTube itu ambisi duit yang gede ya kan. Jadi sampean udah melihat kans itu, dan sampean sudah merasakan sendiri, terus akhirnya mau terjun. Sebenarnya yang pingin saya yang saya mau kulik itu, kenapa sampean mau ambil posisi ini gitu. Mau ketika saya menawarkan, yang saya tawarkan terus langsung oke, I'm take it gitu loh. Saya ambil posisi itu gitu loh. Yes, I know. Nah, ini juga kenapa Mbak Ulan mau gitu kan. Nah, karena dari pengalaman Mbak Ulan ini, Mbak Ulan kepengen kalian yang emang masih baru bermain YouTube, Mbak Ulan itu kepengen kalian ambil pelajaran dari apa yang mereka ataupun Mbak Ulan alami, jangan sampai kalian mengalami. Jadi Mbak Ulan kepengen kalian belajar dari pengalaman Mbak Ulan ataupun pengalaman teman-teman yang lain. Misalnya, biasanya kan mereka suka share sesuatu gitu kan, misalnya kena copyright ataupun dolar merah ataupun dolar terconteng, itu kenapa, terus masalahnya gimana. Nah, Mbak Ulan tuh pengen kalian belajar. Jadi kenapa Mbak Ulan mau ambil posisi ini? Sebenarnya waktu pas Mas Andro nawarin gitu kan, sebenarnya kayak macam masih ragu-ragu gitu kan. Cuman gini,
prinsipnya Mbak Ulan, kalau Mas Sandro aja bisa, kenapa Mbak Ulan enggak? Wow. Gitu kan. Nah, untuk menjadi orang baik, terbaik yang mungkin menurut orang gitu kan. Salah satunya ya yaitu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi nggak perlu muluk-muluk lah ya. Misalnya nggak perlu ibaratnya Mbak Ulan harus ngasih ini itu, nggak perlu lah ya. Paling tidak Mbak Ulan bisa share ke kalian apa pengalaman Mbak Ulan di dalam YouTube, intinya ya, maksudnya dalam bermain YouTube gitu kan. Paling tidak dari pengalaman Mbak Ulan, kalian bisa belajar sesuatu, kalian bisa ngambil sesuatu dan bisa diterapkan di channelnya kalian dan bisa digunakan di channelnya kalian. Jadi ya dari situ berarti kan tanpa orang lain tahu ataupun tanpa Mbak Ulan sadari, Mbak Ulan udah berbuat melakukan sesuatu gitu kan untuk kalian gitu kan. Ya Mbak Ulan nggak mau ibaratnya dibilang apa kayak ibaratnya mungkin ria, kalau pamer atau apapun ya. berarti nggak ikhlas, jadi enggak. Cuman di sini Mbak Ulan ngomong jawab pertanyaannya dari Mas Sandro gitu kan, kenapa mau ngambil posisi ini, karena Mbak Ulan mau share ke kalian, mau kalian itu jangan seperti ini gitu loh. Mbak Ulan pengen apa ya, kalian itu ibaratnya apa ya Mas, kayak jangan melakukan kesalahan apa yang saya lakukan. Iya, terus kalian juga kamu jangan kayak gini loh, kalian harus begini kayak gitu loh, harus bisa gitu. Sip. Dan mungkin karena ya seperti Mas Sandro bilang gitu kan, karena adminnya cowok, terus kan kebanyakan kayak mungkin kayak susah ataupun malu ataupun takut untuk tanya sesuatu gitu kan. Dan di sini juga kan apa ya, posisinya Mas Sandro kan sendiri ya, yang Mbak Wulan lihat gitu kan, sendiri terus nanganin dari yang pertama mulai masuk, terus udah yang kayak udah pertengahan ada masalah ini masalah itu kan, kayak mungkin benar juga ya kata Mas Sandro, mungkin ada inilah saatnya apa ya Mbak Wulan apa ya jalan bareng-bareng untuk mewujudkan impian Mas Sandro, yaitu 100 orang bergaji, 100 channel bergaji. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Mbak Ulan dan Mas Sandro 100 channel bergaji semoga segera tercapai. Amin. Amin. Jadi ya oke. Karena sekali lagi emang hampir 2 tahun saya jalanin dan saya nggak pernah ada aku stop, aku ngeluh. Aku udah sejak di awal sudah berjanji bahwa saya akan bikin pertemuan sampai ke 100 kali pertemuan, sampai bahkan 500 kali pertemuan. Intinya untuk mewujudkan visi ya kan, visi itu saya sebenarnya nggak kepingin. Visi itu sebenarnya ambisi pribadi satu, tetapi ambisi pribadi yang bermanfaat buat semakin banyak gitu loh. Jadi buat orang jadi kan bukan buat diri saya sendiri, karena ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, yang kita nggak usah mikirin apa yang kembali kan, otomatis itu udah masuk catatan. Nah, dan sekali lagi memang ini ribet, bahkan karena banyak orang keluar masuk gitu. Yang baru yang nggak bisa datang nol, semakin bisa udah selesai cabut, baru lagi datang, atau justru dia belajar dari luar, dapat ilmu dari luar, sudah lumayan, sudah pertengahan mau memperdalam lagi, datang dengan pertanyaan yang berbeda, bahkan yang sudah keren dan jalan tapi bisa dengan autodidak, sempat mampir datang sambil ngobrol, sambil ngomongin, kok cepet banget sih teman-teman, kita dulu yang lama-lama startupnya lama gitu, tapi begitu yang baru-baru masuk kok 2-3 bulan aja udah selesai. Nah, hal-hal kayak gitu itu kan problematika gitu loh. Jadi apakah sampean nggak ngerasa sesuatu yang keberatan, mengganggu, apalagi nanti mulai bertanya pakai inbox, menanya segala sesuatu, itu kan terjadi juga sama sampean gitu. Dan bagaimana mensiasati agar juga ketika mereka mengajukan pertanyaan di saat kita juga sama-sama sibuk, jawabnya kayak gimana juga? Bagaimana kira-kira? Kalau
awal-awal sih emang kayak wah kok jadi begini ya, jadi merasa terganggu sih tidak, cuman kan merasa nggak enak di saat Mbak Ulan sibuk terus nggak bisa bales ataupun nggak bisa ngajarin begini loh gitu loh, malah justru keberatan sih tidak, terganggu nggak, cuman kayak nggak enak gitu loh, kasihan kalau ada orang yang WhatsApp ataupun inbox sebisa mungkin itu tuh Mbak Ulan harus bisa langsung reply gitu kan, jadi karena apa ya, pertanyaan ini itu mungkin penting banget nih buat mereka dan apa ya, harus cepet teratasi gitu kan. Nah untuk sarannya dari Mbak Ulan ya, kalau emang mau tanya sesuatu ataupun apa ya, intinya tanya sesuatu gitu kan ya, ataupun ngeluh tentang channel dan lain sebagainya, hey halo come on, ayo datang dong ke komunitas gitu kan. Karena kalau cuma lewat inbox ataupun WhatsApp itu kurang gitu loh, nggak akan clear, kurang puas aja ngasih taunya kayak gitu loh Mas. Jadi lebih puas lagi, lebih enak lagi kan langsung secara langsung gitu kan, langsung dilihat channelnya seperti apa, masalahnya apa gitu kan, jadi lebih easy, lebih gampang, lebih simple. Nah terus oke, jadi ada nggak yang nantinya sampai ada pemikiran, wah ini si Sandro nggak bisa, jadi saya coba masukkan dari sisi yang sini. Ada nggak hal-hal yang mau juga ditambahkan atau harapan atau untuk mengimbangin atau bagaimana bahwa ini itu tidak hanya dari satu visi orang tapi dari banyak cita-cita yang sama-sama nanti kita wujudin. Ada nggak dari sampean pemikiran yang ini sebaiknya kayak gini deh, ini kayak gitu deh, nggak kayak gini terus deh. Nah ada nggak? pasti ada Mas Sandro, pasti ada, untuk kedepannya harus seperti ini seperti itu pasti ada, cuman dari pertama Mbak Ulan masuk ya, itu juga Mbak Ulan itu udah bisa ngelihat kayak ada perubahan gitu kan, kayak ada perubahan, terus semakin banyak orang yang kepengen belajar, terus banyak juga orang yang emang penasaran. Nah dari situ juga apa ya, Mbak Ulan udah bisa ngelihat gitu kan ada perubahan. Nah untuk kedepannya mungkin nanti lah ya bisa diskusi lagi, maksudnya bukan diskusi, jadi ibaratnya kayak apa ya, rencana untuk kedepannya ya yang lebih baik lagi pasti ada Mas Sandro. Kita bicarakan. Pokoknya tenang aja, tungguin aja. Mau saya keluarin gitu ya. Mau saya keluarin. Sedikit demi sedikit mau kita luruskan bareng-bareng gitu kan. Mau kita kembalikan ke jalan semula. Jangan belok-belok. Tapi itu juga butuh proses, nggak segampang itu. Jadi ada ya gambaran juga nanti bahwa warna itu juga ada setidaknya kan. Ada, pokoknya untuk jalan ketiga tahun gitu kan, pokoknya harus ada sesuatu yang beda. Terus target juga paling tidak harus dapat ya setengah lah, 50%. Pokoknya harus di tahun ketiga, pokoknya ya harus bisa. Karena ketika apa yang saya lakukan dalam 2 tahun saya nggak mencapai itu 50%. Jadi mencapainya hanya sekitar, menurut saya sih ya campuran sih, masih plural. Jadi kadang ada yang dari mungkin harus ini gitu, harus saat ini ataupun harus jam segini gitu kan. Aku orangnya nggak bisa digituin Mas Sandro. Ketika ada orang yang ngomong, oh nggak apa-apa Mbak, nanti nggak bisa muter videonya, kita bisa mulai setelah selesai kerja kok, sekitar jam 10 malam ke atas nggak apa-apa gitu kan. Halo, Mbak Ulan nggak bisa digituin, Mbak Ulan nggak bisa ditekan-tekan harus seperti ini, harus seperti itu, nggak mau. Karena prinsipnya Mbak Ulan main YouTube ya main-main aja, kalau mau muter ya muter aja, kalau mau nonton ya nonton aja, tapi kalau nggak mau ya udah nggak usah maksa, kalian juga nggak bisa memaksa aku gitu loh. Jadi emang dari ada hal di mana komunitas juga di luar yang main online atau yang main segala sesuatu, gimana agar channel itu
bisa segera ya kan, bisa segera. Ya, Ada juga jadi kok kumpulan-kumpulan yang begitu kan. jadi Mbak Wulan itu pernah lah ya dimasukin, tapi bukan Mbak Wulan mau Keinginan masuk sendiri sendiri. gitu kan, tapi nggak lama juga di situ karena Mbak Wulan nggak bisa pakai sistem seperti itu gitu kan, karena Mbak Wulan justru dengan adanya kelompok itu gitu kan malah terasa terbebani, seolah-olah Mbak Wulan itu harus muter videonya mereka jam sekian harus selesai, terus ditambah lagi dengan pekerjaan Mbak Ulan yang seperti ini dan nggak tentu kadang di rumah kadang di luar gitu kan, nggak bisa menyeimbangkan pekerjaan, malah merasa jadi kayak terbebani, jadi nggak bisa. Makanya untuk kalian yang memang masih main-main hal seperti itu, kalau sarannya Mbak Ulan mending nggak usah deh, mendingan kalian fokus aja, fokus bikin video, fokus konsisten upload video. Kalian nggak perlu main seperti itu. Ada saatnya kita naik pelan-pelan. Karena kita naik tangga pun juga pelan-pelan, nggak bisa secara instan. Masak mie aja, mau makan Indomie yang instan harus digodok dulu, direbus dulu. Ada tahap-tahapnya. Jadi nggak bisa yang langsung secara instan itu nggak bisa, Mas Andro. Jadi ada juga ya kelompok atau golongan di luar sana yang artinya bermain dengan cara bagaimana tukeran dan seperti apa. Oh, ya nggak apa-apa sih. Aku sih sebenarnya udah sejak dulu, dan sejak dari awal juga yang benar-benar saya mulai dia dari nol, nggak ngerti apa-apa. Memang dia datang ke tempat saya terus belajar. Setelah belajar dia mulai oke, mulai ngerti, dia mulai cari ilmu di tempat lain, kemudian ngomong, saya pamit, saya keluar. Kalau seandainya saya mau ngajakin teman-teman yang di komunitas untuk ikut ke saya, sampai nggak apa-apa ya, saya juga jawab ya nggak ada masalah mbak, selama mereka mau. Yang penting satu hal, jangan sampai konflik, jangan sampai ada ribut, karena bagaimanapun mereka tahu komunitas YouTube. Jadi kalau sampean mau berdiri sendiri ya jangan ngomong komunitas YouTube gitu, YouTuber Hongkong ibaratnya ya. Sampean bisa berdiri sendiri dengan siapapun, dan memang dia mencampurkan dengan beberapa yang di luar sana untuk memainkan cara seperti itu gitu. Ya. Jadi nah di sini juga Mbak Wulan mau nambahin ya Mas Andro, karena ada yang cerita ataupun curhat ke Mbak Wulan ketika mereka main putaran ini. Misalnya videonya aku diputer nih sama Mas Andro, tetapi Mas Andro sendiri nggak bisa bikin konten ataupun bikin video ataupun konsisten, itu dolar nggak bisa naik Mas Andro. Jadi main putaran pun juga moyong, not use, nggak berguna. Useless. Biarpun view-nya banyak yang nonton, tapi dolarnya nggak bisa naik, karena dolar naik itu dilihat ataupun dinilai dari kekonsistenannya kita mengupload video, bukan dari view-nya kalian banyak apapun mainnya bla bla bla, itu nggak ngaruh. Jadi not use, buang-buang waktu kalian. Daripada waktu kalian untuk muter-muter video kayak gitu ataupun main puter-puteran, mending buat bikin konten, buat bikin video aja, ya kan? Artinya sistemnya YouTube bisa mendetek, sistemnya YouTube bisa tahu, bisa paham dengan hal-hal yang kita lakuin, kan seperti itu kan ceritanya. Jadi, so fine, artinya nggak ada masalah, dan memang saya dari awal nggak pernah merasa setuju, dan saya juga nggak mau bikin kelompok-kelompok yang begitu. Dulu memang saya berpikir jadi share link kan di Facebook, sekitar 30 orang, jadi gantian nge-share link kita di Facebooknya siapa, tapi tidak view for view. Jadi biar orang itu jadi ibaratnya sampean sama saya punya penonton Facebook ya kan, ketika di share link saya di Facebook sampean, maka orang akan tergerak nonton. Jadi orang-orang pertemanan sampean nonton konten saya, dan nanti bergilir selama 30 hari gitu loh. Dan diawali dari yang view-nya sedikit. Sebenarnya saya pernah begitu, tapi ternyata saya amati mereka tolak ukurnya. Jadi sehingga kita tahu efektivitasnya, view-nya jadi naiknya berapa, itu mereka nggak ada feedback, nggak ada ya udah. Jadi nggak ada tolak ukur. Nah disitulah yang saya menyebabkan nggak perlu lagi kita lakuin,
Kalau ada yang mau ngelakuin, saya nggak mau jadi adminnya gitu loh. Karena sama aja kita berkomitmen terhadap satu hal, tapi tidak ada tolak ukurnya. Jadi arisan satu putaran itu jam tayangnya nambah jadi berapa sampai berapa itu kan sebenarnya nggak jauh beda dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau ini kan otomatis penontonnya bukan sama sebenarnya karena share kan. Kan makanya di YouTube kan like, comment, and share kan. Nah, saya masih mengambil dan menganut yang share ini gitu. Like, comment, dan share kan. Otomatis kalau view for view otomatis IP address-nya kan itu aja nah yang itu nonton. aja. Tapi kalau like, comment, dan share dan kita lakukan yang share di sosial medianya, pasti penontonnya kan lebih lebar gitu loh. Saya pernah bikin seperti itu juga gitu loh untuk membantu teman-teman, tapi begitu berjalan tidak ada follow up, tapi semakin hari ya mungkin yang sudah gede-gede cepet nyampe monetisasi dan mungkin ya udah bantu-bantu temennya aja. Nah, akhirnya saya juga berpikir ulang untuk menambah view-view mereka. Ya bagaimana dengan ikat, bagaimana kita promosikan di channel kita tentang ikatnya mereka, kartunya mereka atau kontennya mereka itu yang lebih sangat relevan. Dan itu kita punya prestasi sebenarnya di YouTube karena kita menyantumkan channel-channel orang lain gitu loh. Jadi itu sebenarnya ada record, ada bagus gitu loh. Kalau kita mau bikin seperti itu. Cuman terkadang ya orang berpikir lagi kan, benefitnya buat saya apa? Kembali lagi ketika manusia ngelakuin sesuatu, feedbacknya buat saya apa? Nah, dampaknya seperti itu. Kalau orang yang belum bisa bahwa apa yang saya lakukan nanti dapat balasan yang baik, tidak sampai punya nilai yang seperti itu, ya nggak akan lama, jadi nggak akan bisa bertahan. Sebenarnya dampak dari permainan kayak gitu ya Mas, kayak apa tadi ya, view for view gitu kan, tuh dampaknya tuh malah kayak seolah-olah kita jadi ketergantungan sama orang, menggantungkan ke orang, terus jadi malas gitu kan, malas berpikir, malas kayak gimana caranya untuk membuat video kita lebih berkreasi lagi, lebih pokoknya lebih baik lagi gitu kan dari video lama gitu kan. Justru malah pikiran kayak gitu malah bakalan tutup, nggak bakalan ada pikiran sampai ke situ, karena kan mereka pikirnya nggak apa-apa bikin video aja seperti ini, kan ada yang bantu nonton gitu kan. Jadi ya jadi itu iya. Jadi untuk sarannya dari Mbak Ulan itu kalau bisa udahlah ya gitu kan, kalian juga nggak usah menggebu-gebu ambisinya, kayak nggak usah lah terlalu menggebu-gebu, karena kalau kalian sudah kemonet tapi belum bisa konsisten, not use, yang ada kalian bakalan pusing mikir konten tiap hari. Karena ketika sudah kemonet, kalau bisa itu kita konsisten ngupload video supaya dolarnya naik. Jangan sampai sudah kemonet terus nggak upload video, yang ada dolar segitu-gitu aja nggak bakalan nambah gitu loh. Artinya jadi kalau dari yang penting jadi kalau aja jadi kalau dari sebelum monet itu sudah dia belajar konsisten, maka setelah monet pun dia cara berpikirnya sudah terbiasa untuk memang bakalan kaget. Nah, jadi ini membiasakan ketika harus untuk membiasakan kaget, dari biasa gitu. Makanya yang selalu Mbak Ulan bilang kan, ayolah belajar konsisten kayak gitu sih, belajar memperbaiki konten-konten yang udah ibaratnya yang untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan, nggak usah fokus yang kayak main ini main itu untuk apa gitu kan. Karena orang mau instan itu juga nggak segampang itu, nggak apa ya Mas Andro, ibaratnya it's not the same with what we think. Nggak bakalan sama apa yang kita dapat dengan apa yang terjadi, yang akan terjadi. Apa yang kita ekspektasikan itu nggak akan sesuai dengan apa yang jadi kenyataan. Kita nggak bakal sesuai gitu. Makanya kalau sudah nothing tulus, artinya nothing tulus, kita merasa sudah menjadi sebuah habit untuk mengupload video, ya udah itu akan jadikan habit, jadikan kebiasaan sampai akhirnya nanti dapat monetis, sehingga kita semakin memperbaiki nilai dan kualitas konten. Oke, kalau itu udah kita sudah satu visi, karena bagaimanapun ketika kalau ditanyain siapa orang yang harusnya paling galau itu, ya jawabannya kan harusnya saya gitu.
orang yang paling apa ya, lu bikin tapi lu nggak dapet, lu bikin lu nggak bisa kan, orang berpikir seperti itu kan. Jadi Dan Mas Sandro ngasih tahu, yang dikasih tahu udah bayaran, tapi Mas Sandronya sendiri belum bayaran gitu kan. dan saya nggak pernah peduli. Sekali lagi, lu mau dengerin apa yang gue omong ya alhamdulillah, jadi ladang pahala buat saya. Tapi kalau kamu hanya nggak mau dan nggak make apa yang saya pakai, yo it's not big problem for me. Itu bukan masalah besar buat saya. Yang jelas saya sudah melakukan sesuatu yang terbaik, dan buktinya sampai detik ini teman-teman masih mau datang, mau hadir, mau telepon, di mana lagi pertemuannya, kita mau semakin kita mulai naikkan, dan mereka semakin ngelihat gelagatnya. Jadi proses 2 tahun itu bukan hal, menurut saya bukan hal yang mudah. Makanya bukan hal yang mudah. makanya saya berpikir ketika ada admin 2, harapan saya ini nanti akan tidak ke saya, semuanya tersenternya ke saya, tapi lebih terpecah, bahwa semuanya bisa dan semuanya ngasih, memberikan masukan, semuanya juga bisa berbagi, nggak cuma saya yang bisa berbagi. Jadi ada tim di mana itu bisa berbagi. Itu sebenarnya tujuan saya mengajak sampean, dan standarnya sih harusnya bisa 4-5, di mana punya visi dan misi yang bisa diseragamkan walaupun punya beda kemampuan. Harapannya kan tetap punya tujuan dan passion yang sama. Terima kasih luar biasa. Mbak Wulan untuk kedepannya juga, untuk kalian yang emang sudah sudah bergaji, terus banyak ilmu yang udah kalian dapat dari pengalaman kalian, yang mungkin dolarnya coret ataupun tiba-tiba hilang ataupun apa gitu kan, kalau bisa gitu kan, kalau mau Mbak Wulan juga siap kok dengerin pengalaman dari kalian semua. Kalau kalian kita tampung ya. Iya. Kita sangat mengharapkan kalau mereka mau, ya kan. Nah, tapi sekali lagi nggak memaksa. Kalau mereka mau. Kalau kalian mau dan bersedia itu dengan senang hati, Mbak Wulan persilakan, ya Mas Sandro ya. Oh ya pasti. Kita persilakan, iya pasti kita persilakan. Terus, come on, ini loh untuk orang banyak, dan ini manfaatnya bukan manfaat sih, jadi kebaikannya itu luar biasa banget yang mungkin kita tidak bisa ngelihat gitu kan, nilainya nggak terbatas. Ya diajak aja nggak apa-apa. Udah mau selesai diajak aja. Buka pintu ngapain? Ya. Terus nilainya itu luar biasa banget pokoknya ya bisa Mbak Wulan rasakan kok, dan mungkin Mas Sandro sendiri juga merasakan ya Mas Sandro ya, ketika kita bisa ngasih sesuatu ke orang tanpa harus ngasih benda, barang dan sebagainya gitu kan, tapi ngasih sesuatu yang emang berguna dan bermanfaat tuh bisa dirasakan ya Mas Sandro ya. Duluan Mbak, saya udah duluan itu bahagia lah. Udah duluan malah. Udah bahagia. Dan Mbak Wulan ini baru mulai ya, tapi alhamdulillah rabbil alamin, namanya rezeki pasti ya nggak dari sini nggak dari situ gitu kan. Yes. Jadi untuk kalian yang mau share, welcome, boleh. Kita open mind, kita terbuka. Bisa ataupun bisa langsung telepon ke kita, mau share apa, monggo silakan banget, welcome banget pokoknya. Boleh ambil posisi. Kita siapkan podium, ibaratnya yang mau share, mau bercerita. Mbak Wulan siap duduk di depan sendiri dengerin kalian. Mbak Wulan juga masih mau belajar kok, banyak dari kalian. Mantap adminnya pokoknya ini. Luar biasa percakapan kita hari ini, dan memang harapannya saya memang mau kembalikan jalur bahwa nggak perlu memikirkan yang di luar. Kita konsisten aja yang di dalam, kita fokus sama apa yang ada di dalam. Kalau yang di luar kesana sana sini dan situ ya silahkan, itu urusan yang di luar, komunitas di luar tidak bagian dari kita, dan kita juga tidak bertanggung jawab atas apa yang ada di luar. Tetapi yang ada di dalam mudah-mudahan kita bisa kendalikan, kita bisa kontrol, kita bisa berikan yang terbaik buat teman-teman yang memang mau serius, memang yang mau membuat bahwa YouTube akan menjadi sebuah harapan.
Sekali lagi Mbak Wulan terima kasih atas kelapangan hati dan dada, pikiran, segala sesuatunya Sama-sama. untuk Dan kita terima kasih Mas Sandro. berjalan bersama untuk bisa jadi lebih baik dan lebih bermanfaat buat ke teman-teman semua yang ada di Hong Kong. Iya. Mudah-mudahan terus semangat sampai nanti masa pengabdian selesai di Hong Kong. Insya Allah. Masa pengabdian selesai di Hong Kong, tapi harapannya nanti bisa masih keep in contact. Karena Insya Allah. online ini kan masih bisa dipantau. Ya, kalau Iya. ataupun nggak ada masalah, tapi karyanya itu nggak akan bisa kita lupakan. Terima kasih sekali lagi admin komunitas YouTuber Hong Kong. Nggak ada admin 1, admin 2. Intinya sekarang Mbak Wulan adalah admin komunitas YouTuber Hong Kong. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Sandro yang sudah mempercayai Mbak Wulan di sini untuk berdiri di sini dengan mereka-mereka, dengan teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan ada yang menyusul nanti di belakangnya Mbak Amin, Wulan semoga yang mau ambil semoga posisi, ya, yang diharapkan. yang mau ambil bagian dari tim, berbagi untuk semakin banyak manfaat buat semakin banyak orang. Selamat malam, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.